Taib. Kalau misalnya hafalannya sama-sama di masjid itu ada 3 orang hafal 30 juz, keren ya Pak. Nah, maka siapa yang kedua? Kalau hafalannya sama, thumma afqahuhum fi dinillah, yang paling faqih, yang paling faham tentang ilmu agama. Ini agak susah ya mengukurnya. Alat ukur akhlak itu susah. Tapi instrumen itu bisa alat itu bisa kita gunakan dengan cara apa? Ya, bagaimana keseharian orang tersebut. Kalau ada 3 orang, ya 3 orang ini sama-sama hafal 30 juz, tapi ada 1 orang yang sering khutbah, sering menjadi rujukan orang bertanya, ya. Kalau berkata itu mudah difahami, menandakan bahwa dia memahami konteks yang dia sampaikan, sebaiknya orang pertama ini yang menjadi imam. Yang nomor 2, nomor 3 itu berdirinya di belakang untuk menjadi imam cadangan. Ya, seperti itu. Kalau sama juga gimana Ustaz? Ya, kita lihat sekarang. Kalau misalnya sama juga, sama-sama tukang khutbah, sama-sama tukang ngisi majlis taklim, ini lebih sulit lagi. Yang ketiga, kalau semuanya sama, tsumma aktsaruhu at-taqwa. Ini juga susah ya Pak. Yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Kalau tak sama, ini instrumennya juga susah ya. Ya, susah. Saya paling bertakwa. Apa tandanya? Ya, jidatnya hitam. Ya bukan, itu karena karpetnya keras saja. Orang yang jidatnya hitam itu bukan berarti banyak sujud. Ya, mungkin karpetnya keras, ya, atau dikosrok-kosrok waktu sholat. Ya. Banyak orang yang rajin sholat tapi dahinya tidak hitam. Jadi memahami kalimat simahum fi wujuhihim min atharis sujud pada akhir surat Al-Fatah itu bukan berarti yang dahinya mesti berhitam, tapi ada tafsir tersendiri masalah itu. Meskipun kita tidak bisa pungkiri orang yang banyak sujud memang kadang-kadang ya dia dahinya itu berasar, terlihat. Karena memang sujud itu sunnahnya ditekan. Saya mengkaji beberapa kutub, sekarang berapa batas minimalnya menekan itu? Harus jelas dong. Dari sekian banyak pendapat, yang menurut saya paling mendekati logis, ya karena ini alat ukurnya jelas. Kata Imam Syafi'i kayak gini, Anda letakkan kutna itu kapas. Kemudian ketika sujud, kutna itu telah berubah dari keadaannya, maka itu sudah dihitung sujud yang sempurna. Berarti nggak mesti ditekan sampai merah. Kutna tadi kalau di pelan saja itu sudah ada gerakan bahwa itu tertekan atau ditekan. Kata Imam Syafi'i, sujud seperti itu sudah sah. Ada ulama yang lain sampai terasa, ini kan agak susah, sampai terasa agak sakit. Sekarang kalau ininya tebal, bisa jadi sudah digerusut-gerusut tidak sakit kan? Berarti ya sudah pakai kutna saja indikatornya. Kalau kita karpet ya ada bekasnya, itu sudah cukup. Yang ketiga pendapatnya tentang bagaimana batas minimalnya. Masing-masing pelaku sholat lebih mengetahui. Ya, ketika dia mengatakan sudah menempel di sesuatu, ya maka dia sudah dihitung sempurna. Tapi kan ini susah juga kan, karena tidak ada batasan ya minimal dan maksimalnya. Sudah kita pakai kutna saja, memilih mazhab Imam Syafi'i ya dalam konteks ini. Taib. Demikian. Jadi kalau sama juga, sama-sama takwa, yang terakhir ini kayaknya nggak mungkin sama, nggak ketang 1 menit, mesti beda. Apa kata kitab ini? Disebutkan di sini, tsumma al-akbaru sinan.
orang yang paling tua di antara jamaah. Jadi orang yang paling tua itu opsi terakhir, ikhwan. Jangan kita berlima ya, ada satu yang qomat, yang imam ya humpimpa alim ya, yang menang suruh imam. Ini apa-apaan kayak gini? Atau antum yang tua saja lah, ngerti yang tua termasuk tipe yang kebalik-balik, wala antum abidu wala lo kok disuruh menjadi imam. Wong sendal saja lupa naroknya kok disuruh imam. Berarti gimana Ustaz? Ya sudah, dilihat saja. Kalau emang sama-sama baru antum aja yang tua, kita percaya deh antum menjadi imam. Silakan. Ya, tapi jangan kemudian gara-gara semua tanda ini tidak ada kemudian kita tidak menjadi sholat berjamaah. Ini juga tidak diperbolehkan. Mana landasan hukumnya? Ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya umul qauma aqrahum likitabillah, yang paling berhak untuk mengimami jamaah adalah aqrahum likitabillah, yang paling baik dan banyak bacaan Al-Qur'annya. Terus kata Rasulullah, fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamuhum bisunnah. Kalau mereka sama-sama memiliki hafalan yang baik, sama-sama hafal juz 30 mungkin, maka yang berhak kedua yang paling faham sunnah, berarti tentang fikih, fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan. Kalau mereka sama-sama faham tentang fikih, maka dahulukan yang pertama kali hijrah. Maksudnya yang lebih lama tinggal di tempat itu. Jadi yang kita sama-sama di sini, tapi ada di antara kita yang sejak masjid ini belum dicat, dia sudah di situ. Hafalannya baik, fikihnya juga standar kayak kita, maka dia yang dahulukan. Karena dia yang lebih paham tentang daerah masjid ini. Fa in kanu fi hijratihim sawa, kalau mereka dalam hijrahnya bareng qadarullah, memang muassis perintis di masjid ini, fa akbaruhum sinan, ya, yang paling tua di antara mereka. Atau yang paling tua di sini maksudnya yakni yang lebih dahulu masuk Islam. Kan ini hadis ini kan keluar dulu ketika mereka rata-rata sebelumnya musyrik. Makanya yang dimaksud wa akbaruhum sinan bukan mutlak secara umur saja, tapi yang dimaksud wa akbaruhum sinan adalah yang lebih dahulu memeluk agama Islam. Ini syarah yang kami baca. Jadi jangan saklek yang paling tua, enggak. Bisa jadi yang tua maaf baru seminggu hijrah, baru seminggu ngaji, tapi ada orang yang 10 tahun lebih muda, dia sudah setahun yang lalu lebih dahulu masuk Islam. Ya, orang ini didahulukan meskipun lebih tua yang pertama. Tapi yang dimaksud hadis ini setelah kami kaji sarahnya, wa aqdamuhum hijrah ini wa akbaruhum sinan, yang paling tua umurnya, maksudnya salah satu sarahnya adalah yang paling dahulu masuk Islam, atau yang lebih dahulu masuk Islam, atau yang lebih dahulu pengajian. Jadi lebih dahulu menjadi ikhwan wajib, tidak sekedar sunnah. Nah ini penting ya. Jadi jangan sampai kita memahami sesuatu itu teks ya, tekstual. Pokoknya ini kan tua hadisnya Ustaz. Iya, tapi kan kita perlu tahu hadis itu ada ya, namanya fikus sunnah ya, di seperti apakan istidlal hadis ini. Nah ini kita butuh syarah ya, butuh syarah ya, dari para syurrah yang memang dia memahami maksud dari hadis ini. Memang ada waktunya diterjemahkan yang paling tua umurnya, boleh, tapi di keadaan tertentu maksudnya adalah yang lebih dahulu masuk Islam, yang lebih dahulu dekat dengan kebenaran, yang lebih dahulu mereka dekat dengan ya, ketaatan. Nah,
ini kan kita Gen 3 masuknya bareng, tapi kan mesti ada yang ikut dulu futsalan megang kertas itu. Wah, itu kalau fotonya masih ada. Nah, kalau antum masuk kalangan itu berarti antum termasuk awwalun. Ini berhak menjadi imam. Syaratnya tadi ya, kuliah kafirunnya lulus. Makanya nanti proposal itu diterima, dites kuliah ayyuhal kafirun, tidak kebalik-balik. Wala antum abidu wala ana abidu wala antum abidu wala antum lakum dinukum, yang di belakang waliyadi walakum dinukum waladolinukum. Amin. Ya, kapan selesai? Baru proposalnya diterima kalau al kafirunnya selesai. Ini contoh. Jadi memang pernah Ustaz seperti itu. Pernah Ustaz itu pernah mendapati, ya mungkin dia wallahu alam. Jadi dia ini murid Ustaz. Kuliah al kafirun enggak selesai. Wala antum abidu wala ana wala antum alhamdulillah lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah gitu. Saking selesainya gitu. Anak selesai sholat sudah sepi jamaah. Ya. Antum kenapa? Tapi bahasa Arab ya Pak, karena menjaga muruah dia. Dia menjawab, saya itu mustahin Ustaz. Antum saya malu, antum di belakang saya. Maka tadi saya gugup, saya itu tidak pernah seperti itu, tapi karena ada antum jadi malu. Ya itu yang saya tahu, padahal tiap hari kayak gitu enggak juga Ustadz ini. Ya. Jadi ini ya dipanggilnya Ustadz, itu kan khotib juga, tapi wala antum abidu wala ana wala muter-muter lakum dinukum waliyadin, ya bukan Allah khotib. Alhamdulillah kita dengar karena pakai ini, dan itu Ustadz. Ini kan ya antum jangan ngomong, apalagi saya Ustadz bukan Ustadz, ya nggak boleh juga itu. Ya, ditulis biar tidak seperti itu. Malam yakur rajul sultanan aw sahibul manzil, ya. Tapi perhatikan hal tersebut berlaku dengan catatan belum atau tidak ada imam tetap di masjid itu, wasahibul manzili, atau orang yang bermukim di tempat tadi. Kalau antum memang hafal 30 juz tapi sudah ada imam di situ yang hanya hafal 5 juz, ya ndak usah mengatakan nih saya hafal 30 juz, harusnya ndak usah, karena kita selaku tamu, kecuali kita mu'zan lahu, diberi izin untuk menjadi imam. Ndak boleh sembrono. Dan sekarang Bandar Lampung itu rata-rata masjidnya sudah punya imam tetap. Sudah, antum bacaannya bagus, hafalannya banyak, fikihnya lumayan, takwanya ada, tidak usah mengaku punya kesemuanya, karena kebaikan itu akan diketahui, bukan memberitahukan. Jadi antum tidak usah meminta permakluman, saya orang alim Ustaz, tidak usah. Kalau memang nanti alim, malu juga sih bab toharoh saja belum selesai kok. Nggak usah ngomong alim, karena orang baik itu ya dia tidak perlu memberitahu, tapi orang dengan sendirinya akan tahu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya itu akan mudah terlihat ya di kegelapan. Antum tahu apa kegelapan? Itu al-jahil, ketika merebaknya kebodohan. Maka nur tadi itu pasti akan mengeluarkan cahaya. Tidak usah ngomong kalau kita alim, tidak usah. Bila perlu orang biar ngerti kita buruh pabrik saja, itu lebih baik. Meskipun nanti kalau kita ngobrol, oh ternyata dia S1, tidak apa-apa. Yang penting kita biarlah orang ngerti kita penjual gorengan, ya. Tapi setelah ngobrol kualitas kita seperti sarjana. Daripada kita ngaku punya ilmu A, punya ilmu B, ternyata ketemu dengan orang yang lebih a'la, lebih tinggi derajatnya, lebih a'lam, lebih berilmu, kita malu. Karena ciri orang yang berilmu itu tidak pernah mengaku dirinya berilmu. Jadi kalau ada orang yang baru sabuk putih kok ngomong saya ini hebat, ya karena dia belum pernah memiliki ilmu orang yang bersabuk hitam. Ya, pesan Ustadz seperti itu, tidak usah lah. Nanti di kitab kedua kita Tazkiratus Sami ada pembahasan itu, ya.
insyaallah. Ini perlu kita sampaikan agar kita tidak menjadi sombong ya dalam hal tersebut. Fayakunu al-aula min ghairihi bil imamati. Nah, kata penulis dikasih tahu, ketika memang di masjid itu ada orang yang sudah menjadi imam tetap dan dia penduduk asli setempat, dia aula min ghairihi bil imamati. Mereka yang paling berhak untuk menjadi imam dibandingkan selainnya. Antum tahu kenapa? Karena dia yang paling paham tentang keadaan di masjid tersebut. Sementara kita tamu, kita tidak tahu. Ya. Mana dalilnya Ustaz? Ya, saya akan bacakan hadis riwayat Muslim nomor 53. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'umanna ar-rajulu rajula fi ahlihi wa la sultanihi illa bi idnihi. Ini hadisnya itu jangan, berarti lam nahyun, larangan. Janganlah seseorang mengimami orang lain ya di suatu daerah padahal di situ ada ahlihi, ada orang yang penduduk setempat yang biasa menjadi imam. Wala sultanihi illa biiznihi, atau ada orang yang memang sudah punya sultan, kekuasaan di tempat itu, kecuali kita diberi izin untuk menjadi imam. Diberi izin juga kadang-kadang orang kan nguji juga, Pak silakan Pak imam, tapi kaki dia sudah maju ke depan satu langkah. Ya berarti antum tidak usah maju, karena sebenarnya dia, kalau bahasa keren itu kaci-kaci. Mau mendengar kalimat antum walau doanya itu sudah benar apa belum? Silakan Pak Imam, tapi dia kakinya sudah maju selangkah, itu antum jangan bonek. Tidak usah, cukup silakan Bapak saja, itu pasti langsung maju dia. Kenapa? Karena kita khawatir bacaan kita belum standar. Nah, kecuali kalau kita sudah beberapa kali mendengar, oh kayak saya lah bacaannya masih ya nilainya 6 ya, kalau IP-nya 2,5 lah, hitung-hitung lulus. Sudah seperti itu, maka sudah kita sebagai makmum itu sama sekali tidak berpengaruh pada pahala sholat berjamaah kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita 2 poin saja karena tanggung besok kita agak panjang pembahasan imam as-sabi ya, imam orang anak kecil itu seperti apa. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di antara ikhwan yang ingin bertanya masalah imam dan orang yang lebih utama atau paling utama menjadi imam. Dipersilahkan kalau ingin bertanya. Karena kalau kita lanjutkan imam anak kecil, takutnya nanti tidak cukup. Karena selain di sini Ustadz akan memberikan beberapa pandangan ulama dari beberapa kutub yang lain. Kalau cuma itu nanti kurang luas. Takutnya masih enak-enak menjelaskan dalam kitab ini, kan gak enak ya. Kita cukupkan saja dengan materi ini. Demikian, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Untuk kajian kita hari ini kita cukupkan sekian. Kita cukup membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.